Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita akan siapkan hati kita untuk datang di hadirat Tuhan. Menaikkan setiap pujian dan ucapan syukur kita di hadapannya. Mari kita akan awali ibadah kita dengan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca kitab Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan ayat ganjil dan Bapak Ibu Saudara bersama-sama akan membaca ayat-ayat yang genap. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah yang besar dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bawa pujian hanya bagi Tuhan. Naikkan rasa syukur kita dengan pujian dan penyembahan yang dapat kita bawa kepadanya. Biar segala pujian kami Tuhan, segala syukur kami, segala hormat kami hanya bagi Engkau yang layak terima segalanya. Sebab itu kami datang bersyukur dan menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima
kasih-Mu tidak pernah berhenti bagi setiap kami. Terima kasih untuk pemulihan yang Kau telah sediakan bagi setiap kami. Pembebasan, keselamatan yang Kau berikan bagi setiap kami, Tuhan. Bapa, terima kasih, ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur. Biarlah seumur hidup kami tetap untuk menyembah Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari tundukkan hatimu sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi ini dengan segenap iman dan percaya kita. Marilah kita akan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang ada. Mari kita akan bersama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, berkenan untuk membawa setiap hati kami masuk dalam hadirat Tuhan, agar pujian yang kami naikkan, penyembahan dan firman yang kami dengar, mendatangkan berkat yang besar daripada Tuhan. Berkati setiap hamba Tuhan yang melayani, pengurapan yang daripada Tuhan turun atas mereka. Tutup bungkus mereka dalam kuasa darah Yesus. Kiranya Tuhan pakai menjadi alat yang luar biasa di tengah pekerjaan Tuhan. Satukan hati kami untuk kami boleh melayani di tengah pekerjaan-Mu di tempat ini. Terlebih jemaat Tuhan diberkati dengan berkat yang besar, yang benar, yang daripada Tuhan turun menyertai kita. Terpujilah ya Bapa Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami sepakat menyerahkan seluruh ibadah kami awal pertengahan sampai akhir. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus.
yang siap menerima berkat Tuhan, kita akan bersama untuk berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Silakan dulu Tuhan berkati kita. Haleluya, shalom. Seberapa banyak kita yang percaya bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Amin. Mari bersuka karena kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kita. Haleluya. Kami mau bernyanyi hanya bagimu Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti darinya sukacita, dan kain kabungku gantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Aku mau bersuka Tuhan. Mari katakan, bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Sekali lagi, bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan. Kami mau bernyanyi, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu Tuhan, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti dengan sukacita, dan kain kabungku gantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap amin. Anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti dengan sukacita, dan kain kabungku gantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Amin. Kami mau bersuka Tuhan, sebab Engkau telah ganti duka kami dengan sukacita. Mari katakan bersama-sama, rahmat-Nya selalu baru bagi kami. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Amin. Dia ganti dengan sukacita, dan kain kabungku gantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, lebih lagi memuji nama Tuhan, sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dia yang menyelamatkan, Dia yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Haleluya. Kau menara yang teguh Tuhan, tempat perlindungan kami. Terima kasih Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang
Engkaulah pemilik kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan kami. Di saat seharusnya kami jatuh, tapi ada Engkau yang datang untuk menopang kami dengan tangan-Mu Tuhan. Sebab di dalam nama Yesus ada mujizat, di dalam nama Yesus ada kelepasan dan keselamatan. Kami percaya itu Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Namun ada Engkau Tuhan. Yesus ada di sana Yang membawa jawaban bagi setiap kami. dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, amin. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Saat tiada jalan, saat kami hadapi persoalan Tuhan, kami tidak takut sebab ada Engkau bersama kami. Dan memberikan jawaban bagi setiap kami. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana
nama Yesus, Yesus, hanya nama Yesus, nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan kepastian, hanya nama Yesus, berikan kepastian, hanya nama Yesus, berikanku kemenangan, beri kemenangan kepada kami, berikanku kemenangan. Hanya di dalam nama Yesus setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebab nama Yesus adalah nama yang dianugerahkan, dikaruniakan Bapa kepada Yesus, supaya di dalam nama Yesus setiap orang yang percaya beroleh keselamatan. Sebab nama itu hidup, nama itu tinggi, mulia dan agung, dan nama Yesus itu berkuasa. Dan biarlah di dalam nama Yesus kami duduk ada di tempat ini, untuk kami boleh menerima berkat yang terbaik pada kesempatan pagi ini. Menyerahkan pemberitaan firman-Mu awal sampai akhir, pakai hamba-Mu yang sederhana ini menjadi alat di tengah pelayan pekerjaan-Mu. Tuhan menyucikan dan menguduskan dan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan, jadikan tanah hati mereka tanah yang baik, agar benih firman yang ditabur itu tumbuh hidup dan berbuah. Kami berdoa dan menyerahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kita semua yang percaya bersama berkata, amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Bersyukur, puji Tuhan. Kita boleh bersama untuk pagi hari ini kembali ada di dalam rumah Tuhan, di dalam bait Tuhan, untuk kita boleh bersama, kita boleh beribadah, kita boleh memuji, menyembah, dan kita boleh meninggikan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita sedang merenungkan, yaitu berkenaan dengan nama Tuhan, tentang nama Tuhan, dengan nama Tuhan. Betapa dahsyatnya, betapa pentingnya nama Tuhan di dalam Yesus Kristus, nama Yesus yang kita sering ucapkan, sebutkan, dan katakan itu penting. Ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kenapa ketika kita berdoa harus berdoa di dalam nama Yesus? Sering kali kita mendengar orang berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kenapa tidak di dalam nama yang lain? Kenapa tidak menyebut nama yang lain? Bahkan juga mungkin kita sering kali mendengar ketika ada orang berdoa, ketika orang itu tidak menyebut nama Yesus, maka kita berpikir ada yang kurang, ada yang hilang. Jangan-jangan nama yang lain disebutnya, jangan-jangan nama yang lain itu yang dipikirkan. Maka doa tidak akan menjadi lengkap, permohonan kita tidak menjadi sempurna ketika di akhir doa itu menyebut di dalam nama Yesus. Ya, khususnya untuk teman-teman di Saksi Yehova itu, ya, tidak mau kalau berdoa, ya mereka menyebut nama Yesus. Karena mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Maka kalau ada teman-teman Saksi Yehova itu datang ke rumah saudara, gampang itu. Ya, boleh enggak saya berdoa? Boleh. Lalu saudara berkata, silahkan berdoa, tapi saya mau didoakan di dalam nama Yesus, gitu ya. Maka mereka, wah, enggak usah nama yang lain aja lah, nama Tuhan atau nama yang lain. Dan itu menjadi persoalan, maka mereka tidak akan mau berdoa kalau hal itu dinaikkan, didoakan, didasarkan kepada nama Yesus. Gampang. Jadi salah satu hal bagaimana kita menghadapi kelompok-kelompok ini. Mari kita akan melihat dasar firman Tuhan kita, ya, di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45. Mari kita akan baca
bersama-sama firman Tuhan ini kisah peristiwa yang sangat umum ya. Kisah Daud melawan Goliat. Namun ada hal yang baik yang menjadi dasar firman Tuhan kita. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Kita akan baca bersama-sama. Sudah ada di layar LCD kita, mari kita akan baca 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, kata Daud. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kisahnya jelas, ceritanya jelas, dari anak sekolah minggu hafal. Oh, itu kisah Daud dan Goliat. Ya. Bagaimana ketika Daud menghadapi raksasa Filistin, tentara Filistin yang tingginya hampir kurang lebih 2 meter 75 cm. Pantas Saul lari ke birit-birit. Tidak seorang pun orang Israel, tentara Israel berani menghadapi akan Goliat ini. Tetapi seorang anak muda, seorang gembala domba daripada ayahnya Isai yang bernama Daud, berani untuk menghadapinya, bukan dengan pakaian lengkap sebagai prajurit, bukan dengan pedang, tombak, ataupun senjata yang lain yang Daud bawa, tapi hanya dengan sebuah ketapel dan beberapa batu sebagai umban untuk menghadapinya. Tetapi menarik apa yang dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-45. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau, menghadapi engkau Goliat hanya dengan nama Tuhan semesta alam, yaitu di mana Allah yang sebagai penguasa barisan tentara Israel yang kau tantang itu. Singkatnya kita bisa melihat bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat. Goliat mati, Goliat kalah, dan Goliat boleh dikalahkan oleh Daud. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, bagaimana pertama kali nama Tuhan itu disebut, yaitu ketika Enos, yaitu cucu daripada Adam, yang lahir daripada ayahnya yang bernama Set, itu lahir. Coba kita bisa lihat dan kita baca di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-26. Dalam Kejadian 4 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-26 ya, dikatakan demikian. Kejadian 4 ayat yang ke-26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set, yaitu ini anak Daud juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi pertama kali nama Tuhan itu disebut ketika Enos lahir atau Set melahirkan anak yang bernama Enos ini, dan nama Tuhan disebut. Mulai dari situ dalam perkembangan Alkitab dicatat, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12, Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-8, bagaimana Abraham ketika dia membangun akan mezbah, dikatakan sebagai ucapan syukurnya, lalu di situ juga Abraham memanggil nama Tuhan. Lalu dalam perkembangannya kita juga bisa melihat dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-25, bagaimana Ishak juga membangun bait daripada mezbah akan bakaran yang ada sebagai rasa syukurnya di situ, maka juga Ishak di situ memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu dalam perkembangannya kita bisa melihat bagaimana ketika Musa itu naik ke Gunung Sinai dan melalui perjanjian yang disebut dengan perjanjian Sinai, Musa membawa 2 loh batu besar untuk turun dari gunung. Dan di batu itu ada 10 tulisan yang dikenal dengan 10 hukum Taurat. Maka salah satu bunyi hukum Taurat yang dicatat, kita bisa baca dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7.
Di sana dikatakan jangan menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan itu dengan sia-sia. Bahkan dalam ketentuan, dalam perkembangan hukum ini menarik. Dalam kehidupan orang Israel menjadi menarik. Maka ketika kita membaca di dalam kitab Imamat, kalau kita baca dalam kitab Imamat, coba kita bisa baca Imamat 24 ayat yang ke-16. Ya, Imamat 24 ayat yang ke-16. Di situ ada hukum yang sangat keras. Yang ditentukan yang ada dipakai oleh orang-orang Israel. Ya, mari kita akan baca bersama-sama dalam Imamat 24 ayat yang ke-16. Siapa yang menghujat nama Tuhan? Pastilah ia apa saudara? Dihukum mati. Dan dilontari dengan apa? Batu oleh seluruh jemaah itu. Baik orang asing maupun orang Israel. Dikatakan asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Ini ketetapan. Ini hukum yang berlaku dan ini diberlakukan bagi mereka sehingga sampai hari ini kita bisa melihat bagaimana orang Israel itu sangat menghormati akan nama Tuhan. Menghargai nama Tuhan. Mereka seringkali menyebut dengan kata YHWH atau Yahweh. Itu hanya dengan sebutan hembusan nafas. Menghela nafas. Rasa kagum, rasa heran, rasa untuk boleh menghormati, menghargai sebagai pribadi yang agung dalam hidupnya. Tidak boleh menyebut Yahweh, 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 tidak bisa. Tetapi mereka menyebut dengan hembusan, tarikan nafas. Sebuah perkataan hormat penuh dengan satu kesungguhan keyakinan bahwa Tuhan itu hadir dalam hidupnya, Tuhan itu menyatu dalam hidupnya, dan itu sebagai hembusan rasa hormat syukur mereka kepada Tuhan. Jadi muncul hari-hari ini ada kelompok gereja Yahweh itu, maka nama Allah diganti Yahweh. Tapi sedikit agak berlebihan, maka mereka sebut seolah wah Yahweh, kayak orang sedang demo perang itu saudara ya. Ya saya berpikir nama itu memang sakral, nama itu sungguh, tetapi dalam konteks orang Israel memang penting. Tetapi yang paling kita harus sadari bahwa makna di dalam nama itu ada kuasa, ada otoritas, ada kedaulatan, ada sesuatu yang tinggi yang layak diberikan. Kalau kita menyebut sederhana nama bapak kita mungkin Pak A dengan Pak. Ya saya pikir yang punya nama Pak A ya agak beda, apalagi anak-anak gitu kan. Kalau Willy datang sama Pak Tar, Pak, atau nyebut namanya Pak Tar, duit tadi, saya pikir dia akan marah. Tapi kita papaku yang ganteng, Pak Tarsono, kan gitu ya. Boleh enggak Willy minta uang? Beda. Apalagi sudah mulai di depannya senyum-senyum dengan tarik nafas. Wah, rasa hormat, rasa syukur, menghargai orang tua anak itu sudah ngerti, kowe butuh duit tak? Ya. Dan itu hal gambaran yang sederhana. Tapi saya mau kembali kepada poin kita. Bahwa nama Tuhan itu bukan sebagai jimat menurut saya. Bukan sebagai sesuatu yang menjadi istilahnya hal cekelan ampuh, tidak. Tetapi nama itu adalah nama yang hidup, nama itu adalah nama yang spesial, nama itu adalah nama yang berkuasa, dan nama itu adalah nama yang mendatangkan berkat dan kemurahan. Maka kita akan melihat beberapa hal berkenaan dengan nama Tuhan itu. Yang pertama, mari kita akan buka dengan cepat Mazmur 118 ayat yang ke-26. Mazmur 118 ayat yang ke-26. Ini nat yang luar biasa untuk kita bisa dengar dan kita bisa lihat bersama-sama. Mazmur pasalnya yang ke-118 ayat yang ke-26. Bagaimana pemazmur meyakini dalam bagian nats ini? Mari kita akan baca bersama-sama. Mazmur pasalnya yang ke-118 ayat yang ke-26. Mari kita akan baca, di layar LCD sudah ditayangkan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Menarik.
Kenapa Daud memperkatakan aku datang di dalam nama Tuhan, aku datang dengan nama Tuhan. Alkitab jelas berkata berkat itu datang dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan itu ada berkat. Di dalam nama Tuhan itu ada kuasa. Di dalam nama Tuhan itu ada sesuatu yang bisa terjadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang jauh menjadi dekat. Bahkan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itu di dalam nama Tuhan. Itu ada berkat Tuhan. Itu sebabnya lihat ketika Petrus itu mau tenggelam. Ya, apa yang dikatakan Petrus dalam doa yang sangat singkat? Bisa dibaca dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-30. Tayangkan Rizka. Ya. Matius 14 ayat yang ke-30. Ya. Mari kita akan baca bersama. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus dan mulai tenggelam. Artinya masalah. Lalu berteriak, apa teriakan Petrus dalam doanya? Tuhan, tolonglah aku. Kenapa Petrus tidak berkata, tolong aku. Mati, tulungi aku. Tidak. Tapi Petrus menyebut Tuhan, tolong aku. Sebab berkat itu datang di dalam nama Tuhan. Kita lihat nats yang lain mungkin di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ketiga ayat yang ke-6. Coba kita baca. Ketika Petrus dan Yohanes masuk bawah bait Allah. Di situ ada seorang yang sedang lumpuh. Yang tukang minta-minta sebagai pengemis di pintu bait Allah. Lalu Petrus berkata, emas perak ku tak punya. Lihat baca. Kisah 3 ayat yang ke-6. Mari baca bersama. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Apa saudara? Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Apa? Berjalanlah. Dan orang itu berjalan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada poin yang pertama bahwa di dalam nama Tuhan itu ada berkat. Tidak saja ini terjadi. Tapi kita bisa melihat di dalam perjanjian baru. Coba baca Filipi pasal 2. Ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Ini lebih dahsyat lagi. Apa yang dikatakan Paulus kepada orang-orang di Filipi. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Coba kita akan baca. Supaya mata kita lebih terbuka, hati kita lebih untuk percaya. Mari kita akan baca bersama 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepada Yesus apa saudara? Nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus apa? Bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat yang ke-11. Dan segala lidah akan mengaku apa? Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Allah Bapa. Nats ini bisa diberi referensi di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Satu ayat ini untuk menggenapi nats ini. Apa yang dikatakan alasannya? Kisah 4 ayat yang ke-12. Coba kita akan baca. Kisah 4 ayat yang ke-12. Ya. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam Yesus, sebab di bawah kolong langit, ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya saudara dan saya kita dapat diselamatkan. Jelas, berkat itu datang daripada nama Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nama Yesus, nama Tuhan itu mendatangkan berkat itu. Untuk itu kenapa kita berdoa selalu didasarkan kepada nama Yesus. Boleh enggak Pak? Kalau berdoa enggak dalam nama Yesus, hati-hati. Bukan soal doa panjang atau pendek, tetapi seluruh doa itu kita dasarkan, kita lakukan di dalam nama Yesus. Ada ayatnya dan lebih melengkapi lagi. Coba baca Kolose 3 ayat yang ke-17 ini loh. Nat yang luar biasa. Kolose 3 ayat yang ke-17. Ini saya bahas beda lagi dengan tadi ibadah 1. Saya ingin sudah untuk lebih jelas lagi. Mari baca bersama-sama. Kolose 3:17. Dan segala sesuatu yang saudara dan saya lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Dan oleh Dia kepada Allah
Bapa kita. Kenapa kita selalu ketika kita berdoa di dalam nama Yesus? Ibadah ketika permulaan bulena selalu dalam fotum pertolongan kita datangnya daripada Tuhan pencipta dan dalam Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita. Apapun yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita ucapkan, yang kita kerjakan, mau makan di dalam nama Yesus, mau bekerja di dalam nama Yesus, mau tidur di dalam nama Yesus. Kalau perlu mau ngambil uang di ATM dalam nama Yesus, ada isinya. Sudah terkasih di dalam Tuhan, di tengah persoalan, di tengah pergumulan, kita berdoa di dalam nama Yesus. Setiap kita akan ada sesuatu hal yang kita lakukan, kita kerjakan. Kita perkatakan di dalam nama Yesus. Sebab di dalam nama Yesus ada berkat Tuhan. Berkat itu dinyatakan kepada kita. Berkat itu diberikan kepada kita. Tidak saja berbicara berkat jasmani, tapi berkat rohani. Tidak saja bicara soal makan, minum, dan kebutuhan yang ada, tapi bicara keselamatan pun diberikan, dinyatakan kepada kita di dalam nama Yesus. Maka kita yakin hanya ada satu berkat keselamatan di bumi dan di surga. Dan itu hanya ada di dalam nama Yesus. Maka Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau itu tidak melalui aku. Karena benar hanya di dalam nama Yesus saja kita ini beroleh berkat dan beroleh keselamatan. Maka ketika orang bertanya, kenapa sih kok Pak Didi itu? Saya dulu agamanya beda, dulu tidak percaya. Orang Kristen sekarang kok jadi punya iman di dalam Yesus. Kok jadi seorang Kristen? Maka selalu saya katakan, karena Yesus. Karena Yesus itu yang membuat saya menjadi seorang Kristen. Karena Yesus itu yang membuat saya hari ini menjadi hamba Tuhan. Bukan karena yang lain. Bukan. Ketika Pak Karta, Bu Karta mengunjungi saya di Salatiga, ya kasih ayat yang lain sobek, sudah buang. Kasih pesan-pesan buang. Hanya duit saja yang dimasukkan di kantong, sudah. Tidak ada yang lain. Tetapi saya tahu ketika saya boleh bertemu dengan Yesus dan saya menjadi percaya kepada Yesus. Dan itu sebabnya hari ini saya pun hidup, saya ada, saya melayani, saya boleh hidup di usia 53 tahun yang Tuhan anugerahkan. Itu pun karena Yesus. Dan saya tahu di dalam Yesus itu saya boleh ada dan hidup. Dan pengharapan itu muncul dan ada sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, nama Tuhan di dalam Yesus itu ada nama yang Tuhan anugerahkan untuk menjadi berkat bagi kita. Berapa banyak kau percaya bahwa nama itu menjadi berkat bagi saudara? Jadikan itu menjadi berkat. Kembali kepada apa yang menjadi perkataan di dalam Mazmur 118. Yang kedua, hal yang menarik bahwa di dalam nama Yesus itu ada berkat. Berikutnya, kita akan baca ayat yang ke-26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mari baca bersama-sama. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa berkat itu datangnya ada di dalam nama Yesus. Bahwa di dalam nama Yesus itu ada berkat Tuhan. Tetapi juga pemazmur mengingatkan kepada kita bahwa berkat di dalam nama Tuhan itu dimulai dari mana saudara? Dimulai dari mana? Dari dalam rumah Tuhan. Artinya, saya mau yakinkan kepada saudara bahwa di gereja ini ada berkat Tuhan. Sebab di gereja ini ada nama Tuhan. Di gereja ini dibangun di dalam nama Tuhan. Coba kita akan buka ayatnya yang ada. Bagaimana di situ Petrus berkata di atas pengakuannya bahwa di atas akan nama Tuhan itu. Tuhan berkata, aku akan membangun jemaatku dan alam maut itu tidak akan bisa untuk membinasakannya. Beberapa waktu lalu saya dapat WA yang sangat baik.
Seorang dosen saya, dia tinggal di Australia, mengembangkan satu gereja Indonesia di sana, dan dia menulis, dia juga dapat kiriman lalu di-sharekan kepada hamba-hamba Tuhan di Indonesia melalui grup. Saya senang dengan tulisan itu. Salah satunya adalah bagaimana gereja jemaat harus menyadari hari-hari ini dengan situasi kondisi pandemi yang begitu panjang, dengan situasi corona yang begitu panjang membuat situasi berubah dan berbeda, termasuk ibadah. Salah satu penelitian yang dilakukan dampaknya disebutkan orang lebih senang untuk ikut ibadah online daripada offset atau offline. Mereka senang karena dengan ibadah online mereka bisa dengan bebas untuk buka kapanpun, channel seperti apapun, dalam waktu yang bagaimanapun, di tengah situasi yang seperti apapun. Tidak usah harus bangun pagi, tidak usah mandi, tidak usah minta istrinya untuk pakai bedak yang tebal, untuk pakai baju yang bagus, cukup. Dengan celana pendek kalau perlu duduk di depan TV ataupun di depan, akan HP yang masing-masing dibuka channel. Bisa kalau mulai khotbahnya tidak cocok, ganti channel. Bisa jadi kalau pujiannya nggak pas, pindah channel. Dan itu terjadi hari ini. Dan dalam kondisi penelitian ini membuat hamba Tuhan ini menjadi sedih. Karena apa? Satu nats firman Tuhan ini mengingatkan sesuatu yang penting kepada kita. Berkat Tuhan di dalam nama Tuhan itu dimulai dari mana? Dari dalam rumah Tuhan. Itu sebabnya mengapa kita harus ada di tempat ini. Dalam kondisi yang terbatas, tempat duduk dipisahkan. Maaf, kadangkala saya melihat Bapak Ibu Saudara juga, aduh kasihan ya. 1 jam seperti apa? Mulut ini diberangus gitu loh saudara. Ya. Loh benar, ini sesuatu yang gak nyaman loh. Saya itu salah satu dosen yang paling keras di kampus. Mahasiswa yang tidak pakai masker keluar. Tidak boleh ikut kuliah saya. Sampai mereka katakan di kelas curhat, Pak, kami ini tersiksa. Karena harus pakai masker seperti ini. Saya bisa ngerti. Saya tahu bahwa ketika kita pakai masker dengan tidak pakai masker. Apalagi saudara harus nyanyi. Apalagi harus khotbah seperti saya ini. Jujur saya lebih senang tidak pakai masker. Bebas, suaranya lepas. Dan bisa maksimal. Tapi di tengah situasi seperti ini. Harus khotbah 3 kali. Belum kita khotbah 4 kali di Harjosari. Berdiri dalam kondisi dan saya punya prinsip. Pakai masker, tidak pakai masker harus tetap sama dan optimal dan maksimal. Tidak ada alasan pakai masker, lemes suaranya tidak keras, lalu nggak bisa maksimal khotbah, tidak. Tetap semangat, tetap keringat, tetap bisa optimal saya dan itu menjadi sebuah komitmen saya di mimbar ini. Tetapi saya tahu, ini memang persoalan di satu sisi. Bahkan yang lebih lagi sampai hari ini kadangkala saya melihat tidak ada jemaat tidak berani datang ke gereja untuk beribadah. Bahkan saya pernah dengar oleh pendetanya aja nak COVID meninggal lagi. Saya berpikir siapa yang mau bapaknya meninggal? Saya pengen Pak Karta itu mendampingi saya pelayanan di tempat ini dan saya pengen hari ini terus ada bersama. Tapi siapa yang bisa untuk dapat menawar ataupun bisa untuk dapat menolak apa yang menjadi bagian yang terjadi. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Gereja ini adalah tempat untuk kita diberkati Tuhan. Sebab gereja ini dibangun dan alam maut pun tidak akan bisa menguasai. Maka saya begitu yakin dan percaya bagaimana di tengah situasi yang sulit apapun. Kita terus memperjuangkan supaya apa? Ibadah itu tetap boleh diadakan. Nanti mulai tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 1
Pemerintah memberikan aturan seluruh Indonesia untuk PPKM level 3 lagi muncul. Dan ini menjadi pergumulan kita. Kita ada acara pemberkatan pernikahan tanggal 30 Desember untuk Mbak Meti dan Mas Bayu. Kita ada acara Natal nanti, tanggal 25, perayaannya. Kita rencana sepanjang bulan Desember, tanggal 5, 12, 19, 26, full kita akan ada acara untuk membangun suasana Natal. Maka kita gereja mulai benahi satu-satu, dekorasi dan semua akan kita buat supaya pasang umbul-umbul Natal semua. Supaya apa? Jemaat itu bisa merasakan hadirat dan suasana Natal di dalam. Tanggal 31 kita tidak ada kegiatan, tanggal 1 tidak ada, tapi tanggal 2 kita ada ibadah perjamuan kudus, ibadah awal tahun di tahun 2022. Tanggal 19 kita ada tamu yang melayani, tanggal 26 kita ada tamu yang melayani. Dan kita berharap semua akan bisa menjadi berjalan dengan baik. Dan ini situasi yang sedang kita hadapi ada dalam kehidupan kita. Namun kita terus berdoa dan bergumul, Tuhan, bila tahun ini kami bisa merayakan Natal itu dengan baik. Berulang kali saya katakan bagaimana berkat Tuhan itu datang daripada gereja. Di dalam gereja, di rumah Tuhan. Maka kalau hari-hari ini saudara masih ada orang yang takut untuk ada di dalam gereja ini, berarti saudara itu orang yang paling tidak mengerti bagaimana bahwa nama Tuhan itu mendatangkan berkat untuk hidup saudara. Berulang kali, seringkali bahkan saya kadangkala juga sedikit jengkel sebagai secara manusia. Ke pasar berani, ambil uang ATM berani, datang ke pesta, acara, ulang tahun, pernikahan berani. Tapi datang ke gereja tidak berani. Dan itu menjadi sebuah kesesakan hati. Bukan saya pengen gereja ini dipenuhi dengan banyak orang, tidak. Tapi saya rindu setiap jemaat itu terima berkat Tuhan di tengah hidup mereka. Berkat bukan datang lewat hamba Tuhan, bukan datang lewat siapapun yang melayani, tapi berkat Tuhan itu datang lewat Tuhan di dalam rumah ibadah. Maka ketika sudah datang di tempat ini dengan sepenuh segala pengharapan iman yang kupercaya, saya yakin kau pulang dengan bawa berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Yang kedua, diingatkan bahwa nama Tuhan itu mendatangkan berkat. Tapi yang kedua, nama Tuhan itu pertama kali hadir ada di dalam bait Allah, di rumah Tuhan. Kalau kita sadar dan kita ngerti bahwa kita tahu bahwa di dalam gereja ini ada berkat Tuhan, saya yakin dengan satu kesungguhan hati untuk akan rindu dan selalu ada dalam bait Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita ada duduk di tempat ini untuk kita cari berkat Tuhan, untuk kita terima berkat Tuhan, untuk kita alami akan berkat Tuhan ada dalam hidup saudara. Saya bukan pendeta yang anti online, tidak. Saya senang, karena itu memang saat waktu yang juga terbatas yang kita bisa lakukan. Tapi hari-hari ini saya sedih ketika hamba Tuhan berkata, sudahlah, kita ini malah tugasnya ringan. Ibadah online itu ya sudah malah kita ini tidak rekoso, pena. Lalu ujung-ujungnya yang penting kan ya operasional gereja dapat terpenuhi, duit. Sedih. Sedih sekali. Dan itu sudah dibuktikan di tengah situasi pandemi. Ada banyak hamba Tuhan yang tiarap, yang sembunyi, tidak berani muncul untuk melayani orang COVID, untuk melayani jemaat COVID, tidak berani. Ini baru situasi yang seperti ini, belum nanti kalau antikris mungkin akan terjadi seperti apa. Tetapi inilah satu tantangan bagi kita. Maka tema pada minggu ini sungguh menjadi tema yang luar biasa. Ketika Daud berkata, dengan nama Tuhan aku mendatangi engkau. Karena Daud percaya, dalam nama Tuhan itu ada berkat. Dan berkat itu telah diperoleh ketika Daud yakin, ketika dia datang di rumah Tuhan. Dan ada berkat yang menyertai dalam kehidupan. Bukan akan baju perang Saul. Bukan senjata perang yang dimiliki Saul. Tetapi nama Tuhan yang dimiliki, yang dipercaya itu ada di dalam kehidupan kita. Saya berdoa,
Di bulan Desember, tanggal 5, 12, 19, 26 menjadi Natal, rally Natal, ibadah Natal, perayaan Natal, berkat Natal kita terima sepanjang tahun 2021 untuk ada dalam hidup kita. Kita hadir, kita rayakan Natal, kita terima berkat Natal, dan kita syukuri Natal tahun ini. Karena dari tempat ini, berkat itu akan dinyatakan, itu ada dalam hidup kita. Dua hal kita belajar, di dalam nama Tuhan ada berkat, dan berkat di dalam nama Tuhan itu ada di dalam rumah Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Berbagai kita yang mendengar firman, percaya dan melakukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapak untuk firman, untuk kebenaran yang Tuhan boleh ingatkan kepada kami, bahwa di dalam nama Yesus itu adalah ada berkat, ada kuasa, dan ada mujizat. Ialah kami boleh melihat di dalam kehidupan kami, bahwa di dalam nama Yesus yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, memberikan dampak yang besar, yang benar itu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Anugerah dan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Adakah hati kita percaya bahwa nama Yesus itu hidup dan berkuasa? Nama itu ada nama yang dianugerahkan Bapa kepada Yesus, supaya setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa hanya ada satu nama, itu nama Yesus yang memberikan keselamatan. Nama itu hidup dan nama itu menjadi kekuatan dan andalan dalam hidup kita. Saat kita lemah, saat kita sakit, saat kita sedang terluka dan ada beban yang berat. Mungkin orang tidak peduli dengan hidupmu. Mungkin hamba Tuhan tidak lagi mendoakanmu. Tetapi adakah hatimu percaya bahwa nama Yesus itu ada di dalam hidup kita? Hanya nama Yesus. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan pengharapan. Hanya nama Yesus. Katakan dengan segenap hatimu, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus yang lemah menjadi kuat, yang sakit disembuhkan, yang ada beban yang berat diberikan kelegaan. Nama di atas segala nama, itu nama Yesus yang hidup. Hanya nama Yesus,
Hari ini sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita sedang ada di dalam rumah Tuhan. Kita sedang ada dalam bait Tuhan. Firman Tuhan berkata, nama Yesus yang mendatangkan berkat itu datang di dalam rumah Tuhan. Ada di rumah Tuhan. Ketika Hana dan Elkanah memohon kepada Tuhan untuk seorang anak Samuel, dia datang di bait Allah. Dia memohon dan meminta sebagaimana seperti orang gila, berdoa di dalam nama Tuhan. Ketika Yesus di usia umur 8 hari, Maria dan Yusuf membapong dan membawanya ke bait Allah. Di sana ketemu dengan seorang Imam Simeon. Dan Simeon berkata, hari ini mataku terbuka, keselamatan itu datang di dalam hidupku. Ada berkat Tuhan di bait Tuhan. Ada berkat Tuhan di dalam rumah Tuhan. Pastikan ketika hari ini kau ada di tempat ini, kita bukan sedang mengikuti acara yang biasa, tapi engkau sedang mempertaruhkan hidup di dalam Tuhan. Saya berdoa, pulang dari tempat ini, berkat yang terbaik turun dalam hidup saudara. Mari dengan lembut, dengan hati yang menyembah, kita katakan, hanya nama Yesus. Letakkan tanganmu di dadamu dan katakan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan pengharapan. Mari dengan hati yang menyembah katakan, hanya nama Yesus, nama Yesus Tuhanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Oh, hanya nama Yesus, berikan dalam nama Yesus. Biarlah berkat yang terbesar dan terbaik turun atas kami, atas keluarga dan rumah tangga kami, atas kehidupan kami hari-hari ini, bahkan untuk kehidupan yang akan datang kekal selamanya di dalam Tuhan. Berkat itu turun di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, semua yang percaya bersama berkata, amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang sudah berlangsung hari ini. Tuhan berkati kita melalui pujian, terlebih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk seluruh pelayan mimbar, segenap pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan ibadah. Pada pagi hari ini Tuhan memberkati kita. Sebentar kita akan mendengar pengumuman B-News minggu ini, mungkin bisa ditayangkan kepada kita. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak B-News minggu ini. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 6, jam 8, jam 10 pagi secara tatap muka dan jam 5 sore secara online di YouTube BMC CKI Bethesda.
Mari teman-teman nikmati berkat Tuhan dalam ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Jangan lupa pakai masker ya. Mari ajak keluarga kita untuk menikmati berkat Tuhan dalam ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 7 malam secara live streaming di YouTube BFC JKI Bethesda. Ibadah ini tidak akan ditayangkan kembali. Untuk itu, ajak keluarga kita untuk beribadah secara tepat waktu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merindukan sakramen baptisan dapat menghubungi Ibu Pendeta Lena. Sekian di News Minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. November 2021 jam 7 malam di tempat ini untuk bisa berkumpul hadir dalam ibadah bersama pria di tempat ini. Itu saja mungkin pengumuman tambahan dan informasi yang ada. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang sudah berjalan hari ini. Kami bersyukur diingatkan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada berkat, dan berkat itu turun atas di dalam rumah Tuhan yang kami boleh syukuri, nikmati, dan kami boleh terima pada hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan selalu memberkati kami. Kami terus berdoa untuk persiapan Natal kami. Tuhan kamu menyertai, memberkati seluruh acara hal yang kami akan Tuhan terima, kiranya itu mendatangkan berkat bagi kami. Bapak, kami juga terus berdoa untuk persiapan ibadah di tengah minggu, ibadah untuk live streaming hari Kamis, ibadah komisi pria. Kami bawa dalam tangan Tuhan juga memberkati untuk ibadah anak-anak dan juga untuk persiapan katekisasi. Tuhan juga mau menolong, memberkati untuk setiap mereka. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami terus berdoa, kami menyerahkan untuk kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan menjamah, yang ada pergumulan Tuhan berikan jalan keluar, yang sedang ada dalam kesusahan Tuhan berikan penghiburan. Ibadah yang ketiga nanti kami serahkan dalam tangan-Mu, ibadah di pos Harjosari nanti sore, ibadah online jam 5 juga diadakan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh doa sembahyang kami pada pagi hari ke dalam tangan Tuhan. Jemaat, mari kita akan tengahkan dua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga, kasih sayang oleh Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita senantiasa pagi hari ini, selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku, saudara. Shalom, shalom, damai Allah, sekarang dan selamanya. Biar singar saja mengingat pujian ini. Seperti sungai yang mengalir, rebutkan margin. Mari jemaat bersama dengan saya mengingat pujian ini. Seperti burung merpati, damai sudah shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Dan berkat yang terbesar turun atas kita di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, menyertai hidupmu apabila setiap perbuatan tanganmu. Kasih setia Tuhan, kemurahannya, kesetiaannya menyertai kita sekalian. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal. Haleluya. Silakan mengambil satu dulu sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.